Subang untuk info selanjutnya. Ya, sampai saat ini belum beres, bro. Luar biasa ini memang kasus Subang. Ini teman-teman saya kedatangan netizen ya. Biasa main ngopi gitu, ngobrol di base camp saya. Ya, tempat yang sederhana ya, seperti itu teman-teman. Belum beres, bro. Wih, itu ngomong-ngomong musim apa di sana? Di Bandung? Macet. Musim razia. Musim razia. Ya, jadi begitu ya informasinya kasus Subang ini. Kemarin itu persidangan, bro. Persidangan Abi seperti biasa lanjutan, dihadirkan ahli juga, dan kemarin keterangan si terdakwanya. Begitu. Banyak juga sih pertanyaan dari majelis hakim kemarin. Gitu. Kemarin lu nyimak sih, Bang. Ya, Pak, sidang nyimak. Enggak, ketinggalan. Oh, ketinggalan kemarin kesiangan ya. Oh iya. Ini ngomong-ngomong ada kesibukan apa nih, bro, sekarang? Paling ya atur-atur pekerjaan aja. Wah, gila. Oke, bro, terima kasih sudah datang ke studio Subang Hijau ya, yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya karena ini sangat penting sekali. Kita viralkan terus ya, teman-teman. Jangan sampai kasus ini tenggelam seperti itu. Karena ini kan masih ada 2 tersangka. Bayangkan 2 lagi atau masih banyak lagi di luaran sana seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar dan juga menganalisis terkait dengan perkembangannya. Ya, ini sebentar lagi vonis ya, atau nanti setelah vonis biasanya ada sidang duplik, replik, dan juga pledoi. Ya, kita simak terus bersama teman-teman. Nah, dalam persidangan pada hari Senin kemarin 7 Juli 2025 dengan terdakwa Abi Aulia di kasus Subang, dan juga di situ dihadirkan para ahli, dan juga di situ banyak keterangan dari terdakwa dan juga pertanyaan dari majelis hakim. Saya menyimak pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim tak jauh berbeda waktu di sidang Yosep dan Danu. Namun mungkin ini sedikit, ya mungkin kebalikannya terkait pertanyaan terhadap Abi Aulia. Di sini banyak juga yang tidak percaya dengan keterangan Danu, ada banyak juga yang percaya keterangan Danu. Artinya adalah pro dan kontra terkait kasus ini. Ada juga yang mengatakan adalah peradilan sesat, ada juga yang mengatakan Danu adalah pelaku tunggal. Wis, oke lah teman-teman, kita simak bersama ya, karena ini masih terus berjalan, 2 tersangka lagi kita ikuti bersama. Nah, kemarin itu ada begitu banyak sekali, beberapa mungkin banyak poin pertanyaan ya dari majelis hakim. Sejak kapan Pak Yosep menikah sama ibunya ya, ibunya Abi yaitu Bu Mimin, dan berapa hari sekali Pak Yosep nginep di rumah ibunya. Abi menjawab 3 hari di Ciseti, 3 hari di rumah ibunya, kan seperti itu. Namun kadang tidak tentu katanya, atau kadang Pak Yosep tidak tentu juga, dan kadang nginap seminggu di rumah Ciseti, rumah Ibu Tuti yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Dan juga sejak kapan Pak Yosep hidup bersama ibunya atau Ibu Mimin, Abi menjawab sejak Abi masih kecil. Itulah mungkin cerita-cerita singkat, karena saya menyimak dari persidangan awal Abi dihadirkan sebagai terdakwa itu sama seperti pertanyaan terhadap Yosep dan juga Danu ya. Mungkin hanya pergantian majelis hakim. Kalau jaksa saya lihat masih ada ya, Pak Suhanda dan rekan-rekan. Nah, kalau kuasa hukum mungkin sudah berganti, YMA itu dulu Pak Rohman, sekarang Kak Sylvia Sumbarto. Baik teman-teman, di video kali ini juga saya melihat ya dan juga menyimak dari penjelasan Ibu Sylvia sebagai pengacara dari Ibu Mimin yang sudah naik menjadi tersangka. Ibu Mimin ini dan keluarga atau YMAA ya, ini sih sangat luar biasa kalau menurut saya melihat ya. Ada juga yang mengkomplain Ibu Sylvia, ada juga yang pro seperti itu. Ini mohon maaf ya, mic-nya agak gangguan, tapi kan ada suaranya. Nah teman-teman, karena memang kita maklumi ya, yang namanya sosok seorang pengacara pasti akan selalu memberikan support untuk kliennya ya, mungkin. Apalagi di sini kan di kasus Subang ini begitu banyak sekali kejanggalannya teman-teman. Jadi
Ada yang percaya keterangan Danu ini, ada yang tidak. Ya wajar sekali. Dari mana saya tahu? Dari setiap komentar teman-teman dan juga perdebatan atau diskusi di berbagai komal-komal media sosial dan juga di komentar ya, seperti itu. Saya menyimak dari video Mas Puri, seorang media, seorang YouTuber juga ya, teman kita. Di sini percakapan Ibu Mimin saya menyimak dan juga kuasa hukumnya Ibu Sylvia Sumbarto. Nah, ini videonya di sini. Dengan judul Kak Sylvia beri semangat Bu Mimin pasca adanya intimidasi dari seseorang. Ya, intinya saya sebagai netizen ya, tentunya pemerhati kasus Subang, ini kaget juga. Kenapa kok bisa ada intimidasi dari seseorang terhadap tersangka? Ini saya hanya analisis ya di sini teman-teman. Berarti otomatis jika Bu Mimin ada intimidasi yang begitu kuat sampai kuasa hukumnya langsung menyampaikan di media sosial ada intimidasi dari seseorang, dalam hal ini dapat memicu kurangnya kepercayaan publik yang pro kontra bahwa Bu Mimin memang bukan pelakunya. Ingat itu, hati-hati ya teman-teman. Karena di sini kenapa kok bisa ada intimidasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke Ibu Mimin dan keluarganya? Untuk apa coba? Kan Bu Mimin sudah menjadi tersangka, tapi Ibu Mimin mendapatkan sebuah intimidasi dari seseorang, ya kan? Tentunya di sini pendukung-pendukung, karena ini pro kontra, ada pendukung Danu dan pendukung YMAA, tentunya dong pasti menilai, oh iya, kalau ada intimidasi berarti orang yang intimidasi itulah yang terlibat, sebenar-benarnya terlibat, ya kan? Di sini tentunya banyak sekali sangkaan-sangkaan dari orang-orang, ya kan, atau dari yang mendukung YMAA, menurutnya bahwa Bu Mimin ini bukan pelaku, karena pelaku itulah yang intimidasi. Wow, luar biasa. Ini saya menyimak komentar juga di sini ya. Di sini memang masih banyak sekali perdebatan, sehingga ya orang-orang ini mungkin ada yang mengatur skenario untuk intimidasi para saksi-saksi, berikut juga yang statusnya sudah menjadi sebagai tersangka. Nah, teman-teman, setelah melihat video Mas Puri, saya melihat yang berjudul tadi sudah disebutkan, lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukumnya, yaitu Ibu Sylvia Sumbarto. Menurutnya, ini tegas, nggak usah dipikirin ya, laler-laler nggak usah dipikirin. Nah, kalau saya mah yang kayak gitu nggak bakalan menghancurkan mental saya. Yang ada mental mereka yang akan saya hancurkan. Tegas ya. Nah, ini dari keterangan Ibu Sylvia. Kita simak bersama. Halo, Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Makan, biar gemukan dikit. Udah makan tadi. Ah, syukurlah. Jangan usah dipikirin ya, laler nggak usah dipikirin. Nah, Kalau saya mah yang kayak gitu nggak bakalan menghancurkan mental saya, yang ada mental mereka yang hancur kan. Itu aja. Betul Pak Sukarman, patah leher. Ya, sabar ya Bu Mimin ya. Saya tidak akan meninggalkanmu walaupun 1 detik juga. Oke? Terima kasih. Ya. Kamu sudah cukup lama menderita dari tahun 2021 sampai 2025. Saatnya menghentikan penderitaanmu. Ya, doa sama Allah yang banyak. Saya ini hanya seorang manusia yang dijadikan jembatan sama Allah. Tuduhan atas dasar pembunuhan berencana ya yang dituduhkan kepada kamu, suamimu, anak-anakmu itu tuduhan keji. Dan saatnya kita bongkar habis Bu Mimin. Ya. Iya. Saya akan bongkar habis. Saya nggak pakai tedeng aling-aling. Apalagi setelah saya melihat ternyata banyak di kelompok-kelompok kita juga yang berusaha menutup-nutupinya. Gak usah khawatir Bu Mimin. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia